Begini Ustadz, saya punya orang tua yang telah bercerai. Orang tua saya beda agama. Orang tua saya beda agama, Ustadz. Iya. Bapak Kristen, ibu Islam. Iya. Mereka sudah cerai. Kemudian saya nikah siri. Namun mau mengurus ke nikah yang tercatat. Karena mama saya tidak merestui dan sekarang saya sudah punya anak satu. Pertanyaannya Ustadz, apakah nikah saya sah di mata agama? Atau malah dinyatakan berzina? Karena ibu bilang sampai mati pun dia tidak akan meridoi. Ya kan, karena ridho orang tua itu kan ridho Allah juga, Ustadz. Ya. Dan ibu menyuruh untuk pisah dengan suami karena beliau merasa terhina karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh ibu saya, Ustadz. Sedangkan suami adalah suami yang baik, tidak mau pisah karena kita juga kasihan sama anak-anak. Dan kalau sudah menjadi istri ya tentu sudah jadi tanggung jawab suami, Ustadz. Ya. Iya, apakah saya ikut suami atau ikut ibu, Ustadz? Ya. Oke. Yang pertama bahwa memang salah satu tujuan daripada syariat agama kita seperti yang tadi kita sampaikan, ya, di antara 5 pokok hal yang dijaga dalam syariat kita itu adalah hifzu an-nasab, ya, bahwa syariat kita ini menjaga keturunan, menjaga asal usul seseorang. Dalam Islam, ya, semua proses yang terkait dengan nasab itu harus jelas, ya, tidak boleh ada kesamar-samaran di dalamnya. Makanya dalam proses ya pernikahan pun itu diatur, ya, bagaimana rukun dan syaratnya pernikahan itu. Nah, pernikahan itu dikatakan sah dalam Islam ketika ada wali. Wali itu adalah orang yang memiliki wilayah kekuasaan atas seorang wanita, baik itu bapaknya atau atau kakeknya, ya. Kalau bapaknya tidak ada, bisa berpindah kepada anaknya kalau dia sudah punya anak laki-laki yang besar, yang balik, ya, ataupun yang lainnya yang ditunjuk atau yang ditetapkan dalam syariat sebagai wali seorang wanita. Maka harus ada wali, ya. Wali seorang wanita itu menjadi syarat sah, ya, pernikahan. Kemudian harus disaksikan oleh 2 saksi yang adil, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa bi waliyin wa syahidai adilin. Tidak ada sebuah pernikahan atau tidak sah sebuah pernikahan kecuali ada wali dari seorang wanita itu dan dipersaksikan oleh 2 saksi. Nah, maka pertanyaannya kepada wanita ini, karena tidak dijelaskan secara jelas tadi, apakah, ya, kalau pernikahannya itu telah disaksikan atau dinikahkan oleh wali yang dibenarkan di dalam syariat, termasuk wali hakimnya. Ya, kalau kasusnya tadi ini kan dikatakan bahwa bapaknya Kristen. Nah, kalau sudah bapaknya Kristen, maka bapaknya tentunya tidak boleh menjadi wali. Ya, jadi hak perwalian itu tidak boleh diberikan kepada wali yang berbeda agama. Maka hak perwalian itu dipindahkan ke wali yang akrab, wali yang dekat yang lainnya. Kalau dia punya saudara, dia punya paman yang Islam, ya, saudara bapaknya yang Islam, itu maka boleh dijadikan sebagai wali. Atau kalau tidak ada sama sekali, maka bisa dipindahkan ke wali hakim. Maka ketika walinya sudah ada, kemudian dipersaksikan oleh 2 saksi yang adil, ya, maka kita katakan secara hukum syariat, pernikahan itu dapat dikatakan sah, ya, kalau ingin jelasnya, maka sebenarnya kan kita ada kantor urusan agama, ya, yang tinggal diperlihatkan atau ya, kalau sudah mendapatkan pernyataan resmi atau bahkan sudah ada surat nikah dari kantor urusan agama, maka secara hukum insya Allah, ya, secara tata kelola pernikahan yang diatur dalam agama kita, itu bisa dikatakan sah. Jadi karena persoalannya tidak dijelaskan, maka kita arahkan bahwa
Kalau di dalam pernikahan itu ada walinya yang dibenarkan dalam syariat, termasuk diantaranya adalah wali hakim maksud saya. Kemudian ada 2 saksi dan terjadi ijab kabul pada saat itu, maka kita katakan pernikahannya itu bisa dikatakan sah. Ya, terlepas dari ketidaksetujuan seorang ibu, maka dari sisi hukum asalnya, kita bicara hukum asal, bahwa pernikahan itu tetap ya dikatakan sah secara hukum. Nah, tinggal tugas seorang anak tentunya untuk berusaha meminimalkan konflik dan berusaha bahkan untuk tetap berbakti ya kepada ibunya. Bagaimanapun juga dia adalah tetap ibunya ya, bahkan kalaupun berbeda agama, dalam agama kita diperintahkan untuk berbakti, berbuat baik ya kepada orang tua kita, apalagi kalau dia seagama. Hal-hal yang tidak dipandang baik oleh orang tua, meskipun kalau disampaikan tadi ya ini suaminya baik dan seterusnya, maka ya ini saya kira mudah-mudahan hanya persoalan waktu saja yang dengannya ya mudah-mudahan suatu saat bisa diperbaiki ya. Wallahu a'lam.